Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, bangkitkanlah dalam hati kami rasa tanggung jawab akan kebahagiaan sesama, dan semoga kami menemukan sukacita dalam kebiasaan tolong-menolong bergotong royong di tengah-tengah masyarakat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah 1 dinar untuk lihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berpandangan dan bersikap positif bukanlah suatu hal yang gampang dilakukan. Manusia cenderung mencobai orang lain dalam banyak hal, bahkan dalam pembicaraan seputar iman. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Herodian, sebagaimana kita dengar dalam kisah Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini. Mereka hendak mencobai Yesus, namun Yesus mengetahui isi hati mereka. Bagi dia, mereka jauh dari kebenaran iman yang sejati. Iman tidak bisa dijadikan bahan berpolemik, seakan-akan orang bisa memakainya untuk membenarkan diri dan melawan penguasa dunia. Ketika hal itu terjadi, orang beriman pun dapat terseret pada kesesatan karena menyangka bahwa kehidupan beriman melepaskannya dari tanggung jawab sosial. Itulah sebabnya
beriman mesti tetap membuka mata terhadap hukum dan aturan sosial tanpa kehilangan pegangan yang teguh. Itulah syarat yang kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita ini, kita perlu menempatkan persoalan dalam hidup pada tempat dan konteks yang tepat. Jangan sampai kebenaran-kebenaran iman sekedar dipertentangkan dengan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, ajaran Kristus mesti menginspirasi kita untuk dapat menemukan hal-hal positif yang juga ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai orang-orang beriman, kita hidup di atas dua kaki. Dari satu sisi, kita adalah warga kerajaan Allah melalui persekutuan gereja Katolik yang kudus. Tetapi kita juga adalah bagian warga dari satu negara. Maka dalam menjalani kehidupan kita, antara hidup sebagai warga kerajaan Allah dan hidup sebagai warga negara, hendaklah kita seimbangkan. Karena itu, tepatlah kata-kata Yesus yang mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak dari Allah." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, tanggung jawab sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat menjadi arena bagi kita untuk mewujudkan iman kita sebagai orang-orang percaya. Maka mari kita berlangkah maju bersama. Kita mengkonkretkan kehidupan beriman kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat secara nyata. Mudah-mudahan lewat kesaksian hidup kita semakin dikenal sebagai murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.